kamathali as-sha'imi al-qa'im al-qaniti bi ayatillahi la yaqtulu min salatin wa la siyamin hatta yarji'a al-mujahidu fi sabilillah. Perumpamaan mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, kamathali as-sha'imi al-qa'im al-qanit, itu sama seperti orang yang berpuasa, al-qa'im yang melaksanakan ibadah kepada Allah, al-qaniti yang sungguh-sungguh, bi ayatillah yang memperhatikan betul dengan ayat-ayat Allah, la yaqulu, dia tidak lalai min sholatin wala siyamin, tidak lalai dari sholat dan puasa, hatta yarji'a mujahidu fi sabilillah, sampai mujahid itu kembali dari jalannya Allah tadi. Nah, itu perumpamannya. Artinya sama seperti orang yang puasa, orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, dia tidak lalai dengan semua ayat-ayat Allah, arti Al-Quran dan yang lainnya, ayat-ayat Allah. Tidak lalai dari sholat dan puasa, hatta yarji, sampai dia pulang. Setiap waktunya berbuat seperti itu. Setiap waktunya sholat, setiap waktunya puasa, setiap waktunya tidak lalai dari kitabillah, dari Al-Quran dan segala macam. Apakah ada orang yang 24 jam bisa sholat? Ada? Apakah ada orang yang 24 jam bisa puasa? Ada? Tidak ada. Sedangkan jihad fisabilillah itu kadang berhari-hari, kadang berbulan-bulan. Jadi kadang sampai 3 bulan, pernah sampai 6 bulan. Ya, berjihad fisabilillah itu mereka keluar mengampuni musuh misalnya, pertempuran sampai terjadi 6 bulan, sampai 3 bulan dan segala macam. Nah, setiap harinya seolah-olah pahala mereka itu tidak pernah berhenti puasa, tidak pernah berhenti sholat, tidak pernah berhenti baca Quran dan segala macam. Adakah di antara kita sanggup melaksanakan itu? Ada? Tidak ada. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya ada tak amal yang bisa menyamai dia bisa dibilang. Nabi mengatakan ada, seperti yang melakukannya tidak akan mampu. Sholat 24 jam, puasa 24 jam, apalagi zikir 24 jam, baca Quran 24 jam, tidak akan mampu. Saking besarnya pahala jihad fisabilillah. Oleh karena itu, jihad luar biasa pahalanya. Maka oleh itu jika ada panggilan jihad, mari bersama-sama kita jihad fisabilillah. Sekarang apa yang bisa kita kerjakan? Kita berjihad fisabilillah pada masa ini dengan belajar. Karena kita keluar dari rumah menuntut ilmu juga adalah jihad. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, wa hadza Muslim, dan dalam hadis ini adalah lafadznya yang berada dalam kitab Sahih Muslim. Wa fi riwayat Bukhari, dan dalam riwayat dari Sahih Bukhari, anna rajulan qala, bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Ini kalimatnya beda tapi maknanya sama. Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Ya Rasulullah, tunjukkan aku suatu amal yang ya'dilul jihad, yang pahalanya sama seperti jihad. Qala la ajiduhu. Dengar ya. Nabi sendiri mengatakan la ajidu, aku tidak menemukan pahala amal yang bisa menyamai pahalanya jihad. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga berkata, hal tastati'u idza kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka fatakuma wa la taftura wa tasuma wa la tuftira. Jadi sampai mengatakan begini, apakah kamu mampu idza kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka, ketika orang yang berjihad di jalan Allah, yang mau berperang di jalan Allah, mereka keluar, kamu masuk masjid, mereka keluar, kamu masuk masjid, kemudian fatakumah wa la taftur, kemudian kamu berdiri melaksanakan ibadah sholat kepada Allah, la taftur, tidak lalai sama sekali, wa tasuma wa la tuftir, kemudian kalian puasa dan tidak pernah buka, puasa tidak pernah makan, tidak pernah minum. Hal tastati'a, apakah kalian mampu? Faqala, sahabat menjawab, wa man yastati'u dzalika, siapa yang bisa melaksanakan itu ya Rasulullah. Artinya sahabat mengatakan,
Kalau begitu kami tidak mampu. Nah, siapa yang mampu sholat 24 jam? Siapa yang mampu sholat puasa, tidak berbuka, tidak makan, tidak minum? Tidak ada yang mampu. Sedangkan pahala jihad seperti itu. Makanya Nabi mengatakan tidak ada amal yang bisa menyamai pahala jihad. 1299. Wa'anhu dari beliau juga Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun bi'inana farsihi fi sabilillahi yatiru ala waznihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan aw ala waznihi yabghi al-qatla يبتغي القتل والموت ومضانه أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا بخير من خير معاش الناس لهم dari salah satu kebaikan kehidupan manusia lahum rajulun mumsikun bi'inana farasihi. Jadi bagi mereka ya, kebaikan itu bagi mereka seorang laki-laki memegang kendali dari kudanya. Apa anggaplah pelananya, bukan pelana, apa namanya itu? Tali kuda itu. Ongar ya, kalau orang Madura itu bilang talinya. Sebaik-baik kehidupan manusia adalah seorang laki-laki yang dia memegang tali kudanya fi sabilillah untuk berjihad di jalan Allah, yatiru ala watanihi, kemudian dia terbang di atas punggungnya. Artinya dia naik di atas punggungnya seolah-olah dia terbang. Naik itu kan tidak menyentuh tanah. Jadi dia terbang di atas punggungnya. Kullama sami'a hay'atan aw faz'atan, setiap dia mendengar suara gemuruh atau sesuatu yang dahsyat. Jadi kalau ada suara gemuruh perang, ada sesuatu yang dahsyat, suara dahsyat perang, dia langsung ngambil kudanya, dia langsung naik kudanya perang berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Kalau ada wasnihi, maka dia langsung ketika mendengar suara itu dia langsung terbang di atas punggung kendaraannya tadi. Yabtaghi qatlah, nanti ketika berjihad berperang, hari ini saya berperang, saya mati hari ini. Pokoknya perkiraannya seperti itu. Atau salah satunya, jadi ada dua pilihan. Satu tadi seorang laki-laki yang dia siap kapan saja untuk berperang fisabilillah. Ketika mendengar suara gemuruh perang, dia langsung keluar untuk ikut berjihad fisabilillah. Ar-rajulu fi ghunaimatin aw sya'abatin, ataupun menjadi seorang laki-laki yang fi ghunaimatin berada pada lingkaran mengembala kambing, aw sya'abatin, ataupun di atas gunung, aw sya'afah, yaitu di atas gunung, min hadza sya'af, dari gunung-gunung ini, aw batri wadin, ataupun dia di tengah-tengah lembah, min hadhihi al-awdiyah, dari lembah-lembah ini, yuqimus sholata wa yu'tiz zakat, yang mana ketika itu entah dia sedang di tempat dia mengembala kambing, menikmati kehidupan dia dari mengembala kambing, ataupun dia menikmati kesendiriannya di atas gunung, ataupun dia menikmati ibadahnya kesendiriannya dia di tengah-tengah lembah tadi. Yuqimus sholata wa yu'tiz zakat, di situ dia mendirikan sholat, di situ dia memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Wa ya'budu rabbahu, kemudian dia juga menyembah Tuhannya, hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kepada dia keyakinan kemenangan. Laisa minan nasi illa bi khair, maka laisa minan nasi, orang-orang yang seperti ini tidak lain illa bi khairin, kecuali mereka berada dalam kebaikan. Rawahu Muslim. Jadi antum pilih yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Jadi kalau yang kedua ini dia hidup mengembala kambing, atau dia hidup di atas puncak gunung gitu ya, yang jauh dari manusia, dia ibadah di situ menyendiri, atau orang-orang Indonesia mengatakan bertapa, bertapa. Jadi dia tidak ingin keburukannya tertular kepada manusia,
atau dia tidak ingin menyebabkan keburukan yang menyebar pada orang lain seperti itu. Atau ingin menjadi orang yang pertama, yaitu orang yang siap, yang selalu mengira, meminta, mengharap dia bisa berperang, kemudian dia bisa terbunuh di situ. Maka orang-orang seperti ini illa bi khair, kecuali mereka berada dalam kebaikan. Maka silakan, kita sekarang berada di posisi seperti apa? Ayo kita jalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Minimal menjadi manusia yang bermanfaat. Wah, Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau hidup tidak bermanfaat untuk orang lain, ya untuk apa hidup? Sedangkan Nabi itu menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Kecuali seperti tadi, takut kalau keburukannya menyebar ke orang lain, sudah menyendiri saja. Atau ya seperti itu. 1300 anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau juga Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi." Luar biasa. Sesungguhnya di surga mi'ata darajatin itu ada 100 derajat. Lihat kitabnya, dimaknai yang tidak tahu. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah siapkan untuk mujahid-mujahid fi sabilillah. 100 derajat, 100. Allah siapkan 100 derajat itu khusus mereka bagi yang mujahid-mujahid fi sabilillah. Maka derajat ila makaina samai wal ardi, yang mana antara dua derajat tadi. Jadi tadi ada 100 kan? Setiap antara 1 dan 2 itu maka baina samai wal ardi. Antara 1 ke 2 itu sama seperti antara langit dan bumi. Duanya seperti langit dan bumi. Berarti kalau 100 seperti 100 langit dan bumi. Itu derajat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Nah sekarang banyak ya sering kita sampaikan, banyak orang itu sudah tidak mau berjihad. Kehidupan sekarang itu seolah-olah sudah mengajak manusia untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Kesopanan saja sekarang sudah tidak seperti kesopanan orang-orang terdahulu. Cara belajar saja sudah lain. Itu sebagaimana disampaikan oleh adalah kitab Ta'limut Ta'lim, bahwa beliau banyak melihat santri pada zamannya beliau gitu ya, bukan zaman sekarang, apalagi zaman sekarang mungkin lebih, ya Allah mungkin lebih buruk. Banyak santri itu seolah-olah mereka semangat belajar, tapi ternyata mereka tidak sampai kepada ilmu, tidak mendapat keberkahan daripada ilmu. Kenapa? Karena salah jalan ketika belajarnya. Ketika belajarnya salah, caranya salah, sehingga mereka hanya mendapat capek tapi tidak mendapat keberkahan daripada ilmu. Sedangkan untuk mendapat keberkahan daripada ilmu tidak hanya sekedar mempelajari ilmunya saja, tapi juga ada adab-adab di situ, ada belajar seperti apa, ketika duduk seperti apa, ketika ustadznya sudah mendengar, sudah menjelaskan adabnya seperti apa, bawa pulpen atau tidak. Ini adabnya luar biasa. Tidak rame sendiri, tidak ngantuan, luar biasa. Maka oleh karena itu untuk mendapat keberkahan ilmu harus kita lalui jalannya. Niat dengan cara yang baik. Innamal a'malu diperbaiki, semuanya diperbaiki supaya kita betul-betul mendapat yang baik.
Sehingga kita betul-betul dicatat sebagai mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yashhadu. Jelas. Dijelaskan seperti itu dalam Nabi. Orang yang keluar dari rumahnya mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah. Jihad di sampai dia pulang kembali. Tapi sekarang kita lihat mendapat apa dia? Dia mendapat apa daripada yang sudah dia pelajari. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 1300. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Man radiya billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin rasulah wajibat lahu jannah." Ini yang alhamdulillah, semoga kita termasuk orang seperti ini. Man radiya billahi rabba, barang siapa yang ridho untuk menjadikan Allah sebagai Tuhannya, wabil Islam dinan, dan menjadikan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulah, dan menjadikan Muhammad, Nabi Muhammad sebagai rasulnya, wajib lahul jannah, maka wajib baginya untuk mendapat syurga. Ini sudah wajib. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang yang muslim. Apakah kita ridho Allah menjadi Tuhan kita? Ada yang tidak ridho. Kalau Tuhan apa namanya menyembah Allah, ada yang tidak ridho? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Berarti kita sudah termasuk orang yang satu mendapat ini. Radiyya billahi rabba. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua, wabil Islam dinan. Ada yang masih ragu-ragu dengan agama Islam? Tidak. Ada yang masih ragu-ragu dengan agama Islam? Tidak ada. Tidak ada keraguan dalam agama Islam. Dan kita pun sudah meyakini seyakin-yakinnya dengan apa yang sudah kita pelajari di madrasah, di sekolah, dari guru-guru. Yakin agama yang paling yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Ya, karena kita muslim. Perkara orang lain selain muslim mengatakan agama paling benar agama mereka, kita serang mereka. Karena mereka agamanya itu. Tapi kita sebagai muslim wajib fardu ain menyatakan bahwa Islam adalah agama paling benar. Karena Allah Taala begitu. Inna dina indallahi Islam. Alhamdulillah kita sudah rela menjadikan Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin rasulah. Kemudian kita juga ridho menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul, sebagai nabi. Ada yang tidak ridho Nabi Muhammad jadi rasul? La. Tidak ada. Semua ridho. Dan termasuk manusia paling berpengaruh di atas muka bumi ini nomor satu, ya ialah Nabi Muhammad. Sampai hari ini namanya disebut dari ujung timur sampai ujung barat oleh mereka yang menguat Islam sendiri, karena memang mereka cinta kepada Nabi Muhammad, karena mereka juga menghormati Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sekalipun orang yang bukan muslim, nama Nabi Muhammad tetap disebut sampai sekarang. Oleh siapa? Orang-orang kafir, orang-orang mereka yang tidak suka dengan Islam. Siapa disebut Muhammad? Gimana caranya kita menghancurkan nama Muhammad ini? Menurut mereka seperti itu. Tapi tidak, Allah tidak akan menghilangkan Nabi Muhammad dari atas muka bumi ini. Tidak ada. Malah sampai sekarang alhamdulillah Islam berkembang sedemikian besar. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah tiga-tiganya kita sudah termasuk. Maka wajib lahul jannah. Orang yang menerima ketiga-tiganya, Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai utusan, sebagai Nabi, maka sudah wajib bagi orang tersebut untuk mendapat syurga. Wajib, alhamdulillah kita wajib untuk masuk surga. Alhamdulillah. Cumanya ini kita langsung masuk apa transit dulu? Nah ini yang sering kita sampaikan. Kita langsung masuk ke surga apa sih transit? Alhamdulillah. Transit di mana? Nyemplung di mana dulu? Di neraka. Nauzubillah. Semoga Allah memasukkan kita seluruhnya ke dalam syurga. Amin. Bi ghairi hisab. Amin. Al-Fatihah.
Ya kan Allah ya Rasulullah. Bisakah kita masuk surga tanpa hisab? Bisa, kenapa tidak? Allah sudah berkehendak. Yang penting kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi segala larangan, dan ditambah dengan amal-amal yang lain. Kalau hanya mengandalkan sholat 5 waktu, sholat, zakat, infak, haji, itu saja, kita tidak menambah dengan amal-amal yang lain, bisa jadi masih kurang. Takutnya dosa kita, tapi ingat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat yang benar, insya Allah tidak akan berbuat buruk, tidak akan berbuat keji. Kenapa orang yang masih banyak berbuat buruk, berkata keji? Berarti sholatnya masih belum sempurna, bisa belum diterima mungkin ya, maksudnya tidak sempurna masih. Sehingga nilainya masih, ibaratnya kalau nilai ujian itu, sholatnya ada yang 100, nggak ada salahnya sama sekali. Ada yang dapat nilai 90, 80, 60, 70, 50, ada yang 30, ada yang 10. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dapat nilai 100 dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajibalah wa Abu Sa'id, akhirnya Abu Sa'id terkejut mendengar kalimat itu dari Nabi Muhammad SAW. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah. Akhirnya Musa mengatakan, ya Rasulullah, ulangi lagi kalimat itu kepada aku ya Rasulullah, ucapkan lagi kepada aku ya Rasulullah. Fa'adha alayhi, kemudian Nabi mengulangi kalimat itu lagi kepada dia Abu Sa'id. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, wa ukhra yarfa'u Allahu biha al-'abda mi'ata darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Dan banyak lagi orang pahala-pahala yang lain. Yarfa'ullahu bihal 'abda mi'ata darajat, yang dengan pahala itu Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin mi'ata darajat fil jannah, 100 derajat di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi, yang mana antara dua derajat tadi sama seperti antara jaraknya antara bumi dengan langit. Kemudian berkata Abu Sa'id, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab, itu adalah jihad fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah, artinya Nabi sampai mengulangi kalimat beliau 2 kali. Al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka pahala jihad itu sangat luar biasa sekali. Berbahagialah mereka-mereka yang syahid di jalan Allah, syahid untuk membela agama Allah, syahid untuk membela umatnya Allah, umat Nabi Muhammad, dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia. 1302. Wa Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, dari beliau Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata, Sami'tu Abi radhiyallahu anhu wa huwa bihadratil ma'duf yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Faqama rajulun rathal hay'ah faqala, ya Abu Musa, anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha? Qala na'am. Faraja'a ila ashabihi faqala, iqra'u alaikum aqra'u alaikum as-salam. Thumma kasara jabna sayfihi fa'alqahu, thumma masha bi sayfihi ila al-'uqbi fadaraba bihi hatta qutila. Dari beliau Abi Bakar bin Musa al-Asy'ari qala, sami'tu Abi radhiyallahu anhu wa huwa bihadratil ma'duf. Aku pernah mendengar bapakku, ayahku radhiyallahu anhu, subhanallah, beliau wa huwa bihadratil ma'duf, dan ketika itu beliau berada di hadapan musuh. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bapaknya ini lagi perang di jalan Allah, lagi di depan musuh. Bapaknya bilang, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Jihad fisabilillah,
bukan jihad tanpa alasan. Tahu-tahu mengadakan bom bunuh diri di hotel misalnya. Oh ini kan punya orang kafir, bom bunuh diri, ini namanya mati konyol. Tidak ada jihad seperti itu. Tidak dibenarkan jihad seperti itu, namanya bunuh diri, bukan jihad kalau seperti itu. Karena yang terbunuh siapa? Nah, jika sekali terbunuh bisa jadi mereka yang tidak tahu terbunuh. Sedangkan dalam Islam tidak seperti itu. Jihad itu berperang. Musuh yang ingin memerangi Islam, kita halang mereka, kita perangi mereka karena mereka ingin memerangi umat Islam. Jadi sabda ini mana? Faqatilul musyrikin kama yuqatilunakum kafah. Itu ayatnya pemaparan. Jadi seperti itu. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan Fadda. Kalau sekarang pakai apa? Pistol lah. Lebih keren lagi sekarang pakai apa? Cuma tinggal pencet sini sudah terbang dari Irak sampai ke Israel. Tinggal pencet sudah tak perlu pakai pedang lagi. Insya Allah. Kecuali mereka yang masih berada di medan tempur yang barisan paling depan. Ada. Fakoh rajul fatan hayat. Kemudian berdirilah seorang laki-laki yang kusuk bentuknya kusuk gitu ya, seperti orang perawat. Fakohlah, ya Abu Musa, anta sami Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Musa, apakah engkau betul-betul mendengar sendiri Rasulullah berkata seperti itu, bersabda seperti itu? Oh, beliau menjawab, nah, ya, aku sendiri yang mendengar. Faraja ila sahabihi faqala, kemudian orang tadi yang rafal hayat tadi, orang yang kusuk keadaannya tadi, kembali ke teman-temannya. Faqala, assalamualaikum salam, aku mengucapkan salam kepada kalian. Thumma kasara jafna sayfihi fa'alqahu, kemudian beliau mematahkan sarung pedangnya. Jadi pedangnya diambil, sarung pedangnya dipatahkan, kemudian dibuang. Kenapa? Supaya dia tidak balik lagi, supaya pedangnya tidak dihunus lagi, tidak dimasukkan ke dalam tangkainya lagi. Artinya gimana? Sudah siap mati jihad fisabilillah. Artinya beliau sudah tidak mau kembali, harus langsung berperang di jalan Allah, langsung maju gitu. Thumma masya bisayfihi ilal adu fadaraba bihi hatta qutila fi qaryah. Akhirnya beliau langsung bergerak dengan pedangnya tadi ke barisan musuh. Fadaraba bihi, kemudian beliau berperang, memukul ataupun berperang dengan pedangnya tadi hatta qutila, sampai beliau terbunuh ternyata dalam perang tersebut. Rawahu Muslim. Mungkin memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga lewat perang itu. Karena banyak sahabat, banyak panglima perang Muslim itu puluhan kali ikut perang tapi tidak mati-mati. Seperti siapa? Puluhan kali berperang tapi tidak mati-mati. Artinya mungkin memang belum bagiannya mati, atau Allah memberikan kekuatan, Allah menjaga mereka, ya. Sehingga mereka tidak terbunuh ketika di medan perang. Seperti siapa? Panglima Khalid bin Walid. Berapa puluh pertempuran, mungkin ratusan pertempuran yang beliau pimpin, tidak meninggal. Tapi ternyata meninggalnya di atas kasur. Jadi ulama mengatakan, kenapa Khalid bin Walid itu meninggal di atas kasur, kok tidak di medan perang? Harusnya kesatria itu bangga kalau terbunuh di medan perang. Saya panglima kesatria, matinya kapan? Berperang, jihad fisabilillah, bangga. Kalau kita meninggal di atas kasur, kenapa? Sebagai pertanda bahwa Saifullah, karena beliau julukannya apa? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Apa katanya? Supaya pedang Allah tidak kalah di medan perang. Artinya beliau tetap tak terkalahkan, sehingga beliau wafatnya bukan di medan perang. Kalau wafatnya di medan perang, berarti Allah akan mengatakan, orang akan mengatakan, oh, Saifullah, pedangnya Allah telah kalah. Artinya umat Islam telah kalah.
wa ta'ala. Malah dalam prasasti di atas kuburnya beliau yang berada di Syria ini, tapi sekarang masjid tempat dimakamkan beliau itu dibom, dihancurkan ketika perang Syria ini ya, gejolak di Syria antara presiden yang Bashar Assad dengan Sunni lah di situ, dengan orang-orang yang ingin menggulingkan beliau. Itu masjidnya dihancurkan. Kalau tulis apa di atas prasasti, di atas makamnya, tidak ada sejengkal pun dalam tubuh saya yang tidak terkena atau yang bebas dari luka. Nanti semua jengkal tubuh beliau itu sudah terkena luka semua, entah pedang, entah tombak, entah panah, entah apa segala macam. Tapi beliau masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti apa Imam Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, berapa kali berperang bersama Rasulullah, tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan mereka selamat, tidak terbunuh ketika dalam medan perang. Menunjukkan apa? Kemungkinan bahwa Allah menjaga mereka. Artinya banyak memang bagiannya meninggal ketika di medan jihad, ada yang sebagian ditempatkan lagi untuk apa? Untuk menjadi peringatan kepada kaum-kaum selanjutnya, umat-umat selanjutnya. Mungkin seperti itu. Jadi peringatan buat kita. Bagaimana kita harus menyikapi sejarah. Oleh karena itu ada kata-kata belajarlah dari sejarah. Belajar dari sejarah. Bagaimana dulu Fir'aun dihancurkan oleh Allah supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama seperti Fir'aun. Apalagi sekarang, Masya Allah, khususnya di Indonesia kita tercinta. Ya, Indonesia kita tercinta, Masya Allah. Banyak pejabat-pejabat kita yang seolah-olah sudah tidak takut dosa, tidak tahu hukum korupsi, tidak tahu hukum main hukum seenaknya, Masya Allah. Maka ketika seseorang misalnya memberatkan kepada umatnya, ya seperti kisahnya siapa namanya? Kisahnya Amr bin As yang menggusur apa? Yang menggusur rumahnya bapak tua ketika ingin membangun masjid di Mesir, membangun masjid di Mesir. Akhirnya beliau datang ke Khalifah Umar bin Khattab mengadukan tersebut bahwa rumahnya digusur oleh Amr bin As. Umar bin Khattab hanya memberikan tulang. Diukir tulang itu, entah tulis atau segala macam, justru memberikan kepada Amr bin As. Ketika sampai menyampaikan kalau sudah dari Khalifah Umar bin Khattab, dikasihkan tulang itu kepada beliau. Ketika melihat ukiran atau tulisan di situ langsung gemetar. Kenapa katanya? Seolah-olah Umar mengatakan, wahai Amr bin As, berbuatlah adil kepada siapapun. Jika engkau tidak berbuat adil, maka aku sendiri akan menegakkan keadilan dengan pedangku. Umar bin Khattab kalau sudah berkata, siapa yang berani melawan? Dulu ketika zamannya Nabi sering mengatakan, hati-hati berbicara dengan Nabi, atau penggal lehermu. Saking beraninya Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad meninggal, apa katanya? Siapa yang mengatakan Muhammad mati, Nabi Muhammad mati, aku penggal lehernya. Masya Allah. Saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berani Umar bin Khattab menegakkan kebenaran itu berani. Sekarang pemimpin-pemimpin kita sekarang, ya Allah, sampai di demo-demo pun tidak mau turun. Umatnya sudah tidak mau, masih tetap kekeh mempertahankan. Yang semoga kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, yang kuat. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lawong, ya lawong. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia lawong. Lawong itu bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesia? Ya. Jangankan korupsi miliaran, mencuri, mengambil hak milik orang lain, sampai nisab saja. Seukuran nisab saja sudah harus dipotong tangan. Itu baru di dunia, belum di akhirat nanti.
belum di akhirat, nanti. Kemudian dia pulang ke rumah membawa hasil korupsinya, hasil pencuriannya, dibawa ke rumah, dikasihkan kepada keluarganya. Artinya dia ngasih makan keluarganya dari harta yang haram. Atau artinya dia ngasih makanan api neraka kepada keluarganya. Bagaimana keluarganya mau barokah, mau baik, mau soleh-solehah? Makanan yang dibawa ke rumahnya saja tidak halal. Sedangkan seorang laki-laki harus hati-hati betul. Jangan sampai membawa makanan yang haram ke dalam rumah. Ini watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sama untuk seluruh santri dan untuk diri saya sendiri. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jangan sampai kita memberikan keluarga kita memberikan makan sesuatu yang haram. Maksudnya al-ihtiyat, harus berhati-hati. Maka mengatakan ayil amali afdal kasbur rajul biyadihi. Pekerjaan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kasbur rajul biyadihi. Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Dia bekerja dengan tangannya sendiri. Halal. Itu lebih baik. Sekalipun dapat sedikit, laba sah, tidak apa-apa. Yang penting halal. Lalu perkara itu kan perkara nafsu saja. Ada orang mendapat satu hari 10.000 saja sudah alhamdulillah, subhanallah, sudah sangat bersyukur kepada Allah. Ada yang mendapat 1 juta sehari, mengatakan kurang banyak. Kalau satu hari 1 juta, sebulan berapa? 30 juta. Nah, banyak yang digaji sampai 60 juta. Malah ada yang sampai ratusan juta masih korupsi. Inna wa inna ilaihi raji'un. Mau ditaruh di mana mukanya nanti? Terus mengharap jauh dari azab kubur, mengharap jauh dari fitnah, mengharap jauh atau mengharap keberkahan dalam keluarga. Hayhata. Bukan mengatakan hayhata, tidak mungkin. Mau selamat dari azab kubur, bermimpi. Mimpi orang seperti itu. Nanti taubat loh. Yang sudah dimakan itu mau kemana? Sedangkan dia melaksanakan itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu, dalam keadaan paham, masih melaksanakan hal seperti itu. Nauzubillah ini artinya menantang Allah gitu ya. Menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari rezekinya bukan jihad. Baik, Masya Allah. Jam berapa ini? Jam 7:05. 7:05. 7:05. Baik, nah tadi berhamdulillah. Alhamdulillah.